Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bilingualiers, welcome back to MAB Podcast Spill the Tea. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang experience as a model. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, kenalin dulu, nama aku Rensa sebagai podcaster hari ini, dan di sebelahku ada... Halo, nama aku Wardah. Halo, aku Naina. Nah, dua perempuan yang cantik banget ini tuh mereka siswi MAB loh teman-teman, sekaligus model remaja yang berprestasi. Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Kalau dua cewek cantik ini tuh mengikuti berbagai lomba dalam dunia permodelan, teman-teman. Nah, boleh di-share nggak tuh lomba yang kalian bisa bawa pulang juara tuh apa aja sih? Mungkin dari Wardah dulu. Aku awalnya ikut foto modelan yang diselenggarain sama Yuk Muslimah, dan alhamdulillah bisa bawa pulang juara 2 dan juara favorit. Kemudian terakhir ini pas Ramadan, alhamdulillah bisa bawa pulang basket walk di event Muslim Fashion. Apa tuh, Han? Han Di mana tempatnya? di Sun City. Oh, tempatnya di Sun City. Mungkin Muslim Fashion Runway. wajar lupa karena sayang banyaknya lomba ini. Kalau Naina sendiri? Kalau aku baru-baru ini ada ikut Miss Teen Star Jawa Timur, dan alhamdulillah bisa bawa pulang Miss Persahabatan. Wih, keren-keren banget nih teman-teman kita. Kira-kira kalian tuh terjun ke dunia permodelan tuh alasan dan motivasinya tuh apa sih? Apa ya? Apa ya? Kalau aku mungkin omongan dari keluarga sih, kalau ini sukanya endel gitu. Akhirnya dari diri juga pengen deh nyoba, tapi nyari yang muslim. Alhamdulillah kemarin nemu. Oke. Kalau Naina sendiri? Kalau aku sendiri sih gara-gara ada saudara, jadi kayak tertarik buat apa sih gini tuh, terus ikutan. Awalnya tuh kenapa bisa mulai masuk dunia permodelan, kayak pertama kali ikut lomba atau pertama kali ngelirik ada event yang bagus nih kayaknya? Kalau aku bener-bener first time waktu masuk MAB ini kan ada satu grup chat yang banyak angkatan. Iya. Itu ada salah satu guru yang share tentang lomba itu, dan kayaknya menarik nih. Berarti baru mulai waktu SMA. Iya. Oke. Kalau Naina sendiri? Kalau aku juga baru mulai dari SMA. Oke. Itu awalnya tuh gara-gara apa? Kalau aku awalnya tuh gara-gara kayak banyak temen yang bilang, kenapa kamu gak ikut model aja, kayak kamu tuh cocok gitu jadi model. Waktu SMP tuh banyak banget yang bilang dorongan dari lingkungan sekitar. Iya. Ya. Oke. Nah, itu kira-kira kalau jadi model pasti kan ketemu sama model lainnya tuh, entah yang baru atau yang udah lama jadi model. Itu kira-kira kalian ada nggak sih diatur sama mereka atau orang kayak harus jaga pola hidup ya jadi model tuh, atau jangan ini jangan itu? Kalau buat sampai sekarang itu belum ada sih kalau gitu. Cuman dengar dari cerita mereka kayak banyak experience yang mereka udah lakuin. Habis itu mereka curhat ke kita, dan akunya itu ambil pelajaran langsung dari cerita yang dia kasih ke aku. Oke. Kalau Naina sendiri? Kalau aku juga sama kayak Wardah. Mungkin kalau di dunia permodelan tuh diajarin public speaking atau manner dalam jalan atau duduk atau apa, ada nggak gitu kira-kira? Manner iya nggak sih? Manner, public speaking. Kalau public speaking tuh nggak diajarin ya. Cuman kalau misalnya ada suatu perkumpulan terus kan kayak disuruh maju dengan yang nggak siapnya, kayak langsung disuruh kamu ini ya nanti ngisi gitu. Jadi kan kayak langsung terus harus udah siap gitu. Iya, di depan orang. Kalau manner itu lebih kayak duduknya harus gimana, harus ya gitu jalannya juga. Oke. Aku sendiri pernah dapat pembekalan tentang public speaking sih dalam suatu event gitu. Jadi
diajarin gimana public speaking yang bagus, cara menghadapi orang juga gitu. Nah, terus dalam dunia permodelan itu kan pasti yang dilihat fisiknya tuh. Iya. Kira so far pernah ada nggak sih kayak mungkin omongan yang kurang enak kayak body shaming lah kalau anak-anak muda bilang tuh, pernah nggak dapet kayak gitu? Pernah, dan pastinya ada sih. Kalau aku terlalu cuek ya, jadi aku nggak dengerin mereka sih. Cuman ada temen yang cerita kalau aku dibilang gendut gini gitu. Kita tuh cara menyikapinya gimana sebagai seorang model? Kalau aku sendiri, kalau misalnya ada yang bilang, kamu tuh kayak apa ya, badanmu tuh nggak terlalu fit gitu loh, kayak kurang berisi gitu ya. Jadi kayak aku ya udah, ini aku ya. Iya, nggak berniat untuk merubah diri gitu ya berarti kayak. Kalau merubah sih karena aku ada faktor genetik sama dari bunda. Soalnya bunda SMA itu bahkan lebih kecil daripada aku gitu. Jadi ya mau dirubah, mau makan sebanyak apapun ya nggak bisa. Oh gitu. Kalau Ordo sendiri? Kalau aku apa adanya, aku dikasih Allah aku kayak gini, ya udah terima aja, dirawat, bersyukur aja. Kalau aku benar sih, benar. Kadang ada omongan orang lain yang nggak perlu didengerin kan ya? ya mungkin tidak diambil pelajarannya gitu. Iya benar banget. Tapi teman-teman, ngomong-ngomong, walaupun Naina sama Wardah ini sama-sama model, mereka berdua ini kayak agak beda jalur gitu ya. Beda jalurnya tuh gimana sih? Boleh dijelasin nggak? Jadi kita sama-sama di dunia permodelan, tapi bidang yang kita jalanin itu beda. Kalau si Naina ini di bidang perlombaannya, jadi dia aktif di ikut-ikut lomba. Kalau ke masuk paguyuban. iya, kalau aku sendiri di dunia permodelan tapi di bidang pekerjaannya. Alasannya apa kira-kira Naina masuk ke dunia yang perlombaan dan Wardah masuk ke dunia yang pekerjaan? Mungkin karena waktu itu aku ikut suatu event yang aku belum bisa dapetin juaranya. Habis itu aku rest sebentar, istirahat sebentar. Tiba-tiba ada yang masuk di DM kayak Tawanan. ya akhirnya ya udah deh ikut gitu. Gitu. Kalau Naina? Kalau aku sendiri, kalau Arda kan lebih ke job ya, kayak ditawarin sama MUI gitu. Kalau aku tuh aslinya sempat ada tawaran, cuman karena bunda kok nggak ngebolehin karena capek, karena aku orangnya depan, ya terus kayak wajahnya tuh yang sensitif gitu kan. Kalau jadi musa kayak gitu, kayak Wardah gitu kan apa Mikado perkara kalian ya. Dan produknya beda-beda, cara make upinnya juga beda-beda. Betul, cocok atau enggak nih? Benar gitu. Ngomong-ngomong tadi kan Wardah bilang sempet gagal ya dalam mengikuti perlombaan. Naina juga pernah. Iya pernah. Nah gitu, kira-kira kalau kalian gagal tuh gimana? Ngedown atau justru malah waktu gagal tuh semakin tertantang untuk ikut lomba yang lain? Kalau aku sendiri Itu kan ya pasti ya, cuman sesuaiin sama mental kalian. Mental kalian itu berada di fase apa. Kalau aku waktu itu udah kayak capek, nggak dapet apa yang kita inginin dengan ekspektasi orang kan. Iya, kayak berat banget ini. Iya, terus habis itu istirahat sebentar aja daripada ikut lagi tapi gagal lagi gitu. Oh iya, benar-benar. Kalau Naina sendiri? Kalau aku sih ya ngedown, terus kayak mikir kayak ya udah pasti emang aku nggak cocok gitu. Cuman karena aku mikirnya masa aku mau stuck di sini-sini aja, katanya mau nyobain gitu kan. Terus ya Akhirnya lanjut. iya lanjut dong. Berarti semakin gagal semakin dijadikan motivasi kalau Naina. Jadi kan lebih tahu mana kurangnya, mana Iya benar. Kalau kita nggak dikasih gagal tuh nggak tahu kurangnya gitu. ngerasa lebih terus ya. Iya. Aku berhasil terus nih gitu. Nah, kan kalian ikut lomba-lomba terus nih dalam dunia permodelan. Kira-kira tuh ada dampak positif yang relate ke dunia sekolah nggak sih? Mungkin jadi pede nggak sih, Nay? Iya, lebih pede buat speaking gitu. Buat ngadepin orang juga lebih berani gitu. Oh gitu. Jadi misal ada kayak ngomong di depan
waktu di sekolah tuh jadi lebih pede gitu ya. Oke, nah untuk jadi model kan pastinya kayak yang tadi aku bilang ketemu banyak model lainnya tuh. Itu kan pasti banyak banget ya. Kan di dunia ini tuh orang tuh tergolong ada yang introvert, ada yang extrovert. Kira-kira tuh kalian apa nggak habis tuh energi sosialnya? Pak, awal-awal habis banget guys. Jadi kayak ketemu orang langsung capek. Apalagi kalau habis gitu kan ketemu banyak orangnya, banyak benar-benar banyak. Jadi kita yang si introvert ini energi sosialnya cuman segini langsung habis, langsung cuman di kamar. Mungkin tapi setelah ikut event-event ini jadi diajarin kayak gimana ngadepin orang, energi yang harus dikeluarin itu seberapa, apa yang harus Dihadapi? nah sama apa yang harus diabaikan gitu. Oke. Kalau Nina sendiri? Kalau aku kalau awal-awal emang capek ya, energi gitu. Terus sempat dibilangin dari mesinnya sendiri kalau kalian apa ya, kayak Capek? ya jadi model tuh kalian kan pasti ketemu banyak orang tuh. Terus kalau misalnya kalian capek atau energinya udah habis, kalian tuh sebisa mungkin jangan nunjukin ke orang yang ada di sekitar kalian. Jadi orang lain tuh kayak ngerasa Kena kenapa sih dampak. kamu tuh kenapa gitu, nanti jadi ikut lemes juga. Benar. Oke. Nah, kira-kira nih buat temen-temen yang lagi nonton ada motivasi nggak sih? Misal mereka kayak kayaknya mulai tertarik nih buat terjun ke dunia permodelan. Mungkin kalau kalian ada niatan untuk masuk di dunia permodelan, mental kalian harus terlatih juga. Soalnya yang tadi dibilang permodelan itu dilihat dari fisik. Pasti banyak banget body shamingnya, dan jangan ambil hati tapi ambil pelajarannya, apa yang harus misal kayak badan kamu gendutan banget, kayak ya udah kayak kurangin makan tapi tetap jaga Kesehatan. iya. Terus untuk Naira sendiri? Fisik sama attitude ya pasti ya, attitude iya itu penting banget apalagi kalau di depan juri maupun di depan atau di belakang sama. Oke. Mungkin ada experience yang mau di-share lagi ke teman-teman? Apa ya Apa tuh? Sebagai model kan pastinya kalian juga harus sekolah kan? Itu kira-kira time managementnya gimana tuh? Kalau aku sendiri di dunia pekerjaannya, kalian harus pintar manage waktu. Kalau kalian ada satu titik kegagalan dalam manage waktu, semua rentetan kegiatan kalian bakal hancur semua gitu. Kalau aku kan ambil jobnya cuman weekend, kalau weekday-nya soalnya sekolahnya sampai sore kan. Gitu, terus harus tahan capek sih emang gitu. Iya sih, karena udah sekolah full day terus kerja juga. Kalau Naida sendiri? Kalau aku alhamdulillah kalau ada event paguyuban gitu lebih ke weekend. Alhamdulillah ya. Kayaknya nggak terganggu. Oke, berarti aman. Cuman kalau misalnya ada job masuk mau weekdays nggak kak, ini rada tergoyang ya kan. Berarti Dari ibu kan Iya, sih harus kuat. ditolak tuh kalau misalnya. Ya cuman iya sih ditolak. Kecuali tanggal merah ya guys. Ya benar. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik dalam dunia permodelan, jangan lupa pesan dari Kak Wardah dan Kak Naina ini harus kebal mentalnya. Karena pasti banyak omongan yang mungkin kurang enak tentang fisik. Karena kita tuh kadang nggak ngerti ya, kayak mungkin kalau lagi nggak mood tuh apa aja bisa masuk ke hati gitu ya. Bener. Apalagi kalau jadi model kan pasti kayak kamu gini Iya. gitu kan. Nah mungkin sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Makasih ya Wardah, Naina udah nyempetin waktunya untuk sharing ke teman-teman Bilingual Years. So don't forget to like, comment, and share. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.